Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya Jemaat Ekumene Villa Mutiara. Kita patut bersyukur atas anugerah dan pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita minta kepada Tuhan untuk hadir dalam ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demi nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara, mari kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita.
Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami anak-anak ketebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hukum Allah terambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul saat ini. Dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman. Mari Tuhan Engkau berkati kami, Engkau persiapkan hati pikiran kami, agar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan sebentar, boleh mendapat bahagian dalam hidup kami, sehingga boleh kami lakukan di hari-hari hidup kami, di mana Engkau perkenankan bagi kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari Perjanjian Baru dari Efesus pasal 4. Kitab Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat yang ketiga sampai ke-6 dari pembacaan kita tadi. Saya akan mengambil satu tema untuk perenungan kita pada saat ini, yaitu memelihara kesatuan dalam persekutuan jemaat. Menjadi satu hal yang sangat penting ketika bicara tentang kesatuan. Kenapa? Mungkin kita mengingat ada satu ungkapan yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persekutuan adalah kekuatan, sementara keterpisahan atau perceraian itu adalah kelemahan. Bapak Ibu Saudara, yang harus diingat ialah kesatuan orang-orang percaya bukan dilakukan dengan kekuatan usaha manusia, namun semata-mata itu karena karya Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa perbedaan karunia
tidaklah harus menjadi penyebab kerenggangan satu dengan yang lain, atau keterpisahan satu dengan yang lain. Namun kuasa Roh yang telah memberikan karunia itu justru harus menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Saudara-saudara, jebakan yang paling mudah adalah ketika berbeda, kita merasa perlu untuk memisahkan diri. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat agar mereka berusaha sungguh-sungguh memelihara kesatuan roh dalam satu ikatan damai sejahtera. Karena itu, apa yang menjadi kebanggaan di dalam jemaat Tuhan? Yaitu ketika mereka bisa bersatu padu, saling melengkapi, saling membangun, saling memelihara kesatuan sebagai sesama orang percaya. Tentu ini bukan hanya sekedar tentang keindahan hidup, tetapi ini menyangkut damai sejahtera sebagai orang percaya, terikat dalam satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu tujuan, dan satu semangat, yaitu memuliakan Dia di surga. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau semua kita ini satu, maka siapa yang dapat memisahkan kita? Kalau semua kita sebagai orang percaya menjadi satu di dalam pengharapan akan Kristus, siapa yang dapat memisahkan kita? Memang lagi-lagi harus kita akui bahwa seringkali karena keakuan kita dan kedagingan kita, kita merasa bahwa kitalah yang paling baik dari yang lain, kita yang paling benar, sehingga tidak heran kalau kemudian dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan gereja, muncul perpecahan. Bapak Ibu Saudara, John Wesley, seorang teolog sekaligus seorang pendeta di gereja Inggris, pernah menulis satu cerita tentang mimpinya. Ia bermimpi bahwa, ini John Wesley yang menulis, bahwa ia pernah bermimpi ia dibawa dalam suatu tempat yang mempunyai 2 pintu gerbang. Lalu di pintu gerbang pertama dalam mimpinya itu, ia melihat di pintu itu, di depan pintu itu ada malaikat penjaga. Dan ketika ia tiba di situ, ia bertanya kepada malaikat itu, apakah di sini ada orang Protestan? Malaikat penjaga itu menjawab, banyak. Apakah ada orang Katolik? Malaikat penjaga itu juga menjawab, banyak. Orang Kalvinis? Banyak, kata malaikat itu. Apakah ada orang Baptis? Banyak. Akhirnya, karena John Wesley ini adalah seorang pengikut Kristen Metodis, ia bertanya, apakah ada orang Metodis? Jawab malaikat itu, banyak. Lalu dalam mimpinya kemudian John Wesley dibawa ke gerbang yang kedua. Di pintu gerbang kedua itu adalah pintu gerbang surga. Lalu John Wesley bertanya, apakah di sini ada orang Protestan? Malaikat itu menjawab, tidak ada. Adakah orang Katolik? Juga malaikat itu menjawab, tidak ada. Orang Kalvinis?
Tidak ada. Orang baptis juga tidak ada. Orang Metodis tidak ada juga. Lalu dengan bingung, John Wesley itu bertanya, lalu kalau semua ini ada, aliran-aliran kepercayaan Kristen ini ada di sini. Lalu dengan bingung dan putus asa, John Wesley bertanya, kalau begitu, siapa yang ada di dalam surga sana? Malaikat penjaga itu menjawab, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kata kuncinya adalah percaya kepada Yesus. Itulah alasan untuk kita dapat saling memelihara kesatuan. Bukan organisasi gereja A, organisasi gereja B, jemaat A, jemaat B. Tetapi apakah gereja itu, apakah jemaat itu berjalan dalam pelayanan dan kehendak Tuhan? Ataukah hanya berjalan dalam kehendak perorangan atau sekelompok orang tertentu? Apakah firman Tuhan sebagai pegangan dan petunjuk pelayanan, atau kemauan dan keinginan perorangan atau sekelompok orang saja? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu meributkan hal-hal yang terlalu prinsip. Gereja bukan gedung. Gereja bukan sekedar organisasi saja. Namun gereja merupakan kumpulan orang-orang atau jemaat yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang lazim di antara mereka, yakni hidup bersekutu, melayani dan mempelajari firman Tuhan. Organisasi gereja bukan seperti organisasi perusahaan. Bedanya di mana? Kalau organisasi perusahaan, kalau ada sekelompok orang atau satu departemen mogok, tidak bekerja selama sekian hari, pasti mereka akan diberhentikan, di PHK, dan perusahaan akan mencari orang lain yang bisa menggantikan. Tetapi dalam persekutuan gereja, persekutuan jemaat, kalau ada salah seorang atau beberapa orang anggota jemaatnya mogok atau macet dan tidak pernah datang, kita usahakan supaya mereka kembali. Kita akan berusaha untuk memahami kesulitan mereka. Kita akan membesuk mereka. Kita akan datang kepada mereka, berdoa, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan motivasi agar mereka boleh kembali. Tetapi tentunya saudara, itu kembali lagi kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu tetap kukuh karena tidak mau, karena menganggap dirinya yang paling baik, maka tidak ada. Kembali kepada orangnya itu. Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan, demikianlah kamu, bukan lagi orang asing, pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya dalam Kristus disebut persekutuan atau koinonia. Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu apa saja yang harus ada di dalam menjalin kesatuan dan persatuan Kristen? Yang pertama, harus ada saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya sekedar dinyatakan dengan perkataan, saya mengasihi Anda, saya mengasihi ibu, saya mengasihi bapak, saya mengasihi saudara. Bukan sekedar begitu, tetapi wujudkan dengan tindakan. Yohanes mengatakan, anak-anakku, janganlah kiranya kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Yang kedua, harus saling melayani. Tuhan Yesus adalah teladan di dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ingat Tuhan Yesus memperlihatkan keteladanan seorang hamba dengan menanggalkan jubahnya, lalu ia membasuh kaki murid-muridnya. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, kata Yesus, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Belajar dari tindakan Tuhan Yesus ini. Mari kita menyatakan kerendahan hati sebagai orang-orang percaya dengan meninggalkan keakuan kita, gengsi diri kita, buanglah itu jauh-jauh. Terlebih keangkuhan kita. Mari belajar meniru keteladanan Kristus yang rela melayani murid-muridnya. Pelayanan adalah akibat dari kasih. Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Yang ketiga, saudara-saudara, harus ada saling membantu menanggung beban. Galatia 2 ayat 6 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perintah ini merupakan perintah praktis, di mana orang-orang Kristen merupakan anggota keluarga Allah. Keyakinan ini harusnya tidak berhenti dalam satu teori yang kaku, hanya ada di dalam pikiran, tetapi harus teraplikasi dalam tindakan, dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap orang percaya yang hidup dalam persekutuan jemaat mestinya memiliki karakter dasar Kristiani, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling mengasihi. Yang keempat, harus saling mengampuni. Mengampuni dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Orang melupakan bukan berarti dia mengampuni, belum tentu, saudara-saudara. Tetapi orang yang mengampuni sudah jelas dia tidak akan mengingat-ingat apa saja yang pernah menyakiti hatinya.
Saudara-saudara, bagaimana kita bisa bersekutu dengan tenang kalau ketika kita beribadah, ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kita sendiri masih belum berdamai dengan diri sendiri? Karena kita masih melihat orang lain, melihat orang yang menyakiti kita, maka rasa sakit hati timbul kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, lepaskanlah rasa sakit hati dan permusuhan, karena semua itu merupakan halangan kerendahan hati. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 31-32. Amin. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau hidup pun lenggang. Syukur
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah siang dan malam dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau telah memimpin dan menghantar kami dalam persekutuan ibadah Jemaat Oikumene Villa Mutiara. Dan di dalamnya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman. Ya Bapa di dalam surga, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Bagaimana Engkau mengajar kami melalui firman-Mu untuk dapat bersekutu menjadi orang-orang kudus, menjadi umat pilihan-Mu, menjadi murid-murid-Mu. Bagaimana kami membina hubungan satu dengan yang lain dalam persekutuan kerukunan kekeluargaan, secara khusus dalam pelayanan Jemaat Oikumene Villa Mutiara. Ya Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa keterbatasan kami dalam mengerti dan memahami firman tidaklah menjadi halangan bagi kami untuk kami melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memampukan kami untuk dapat selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui firman. Ya Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat-Mu, Jemaat Oikumene Villa Mutiara, kami menyerahkan akan persekutuan kami. Biarlah kiranya persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang kuat, persekutuan yang kokoh, terlebih persekutuan yang berkenan kepadamu, persekutuan yang memberitakan firman-Mu, yang melayani satu dengan yang lain, yang peduli satu terhadap yang lain, yang rukun, yang cinta akan kasih sayang satu dengan yang lain. Ya Bapa di surga, biarlah persekutuan jemaat-Mu ini yang kami bangun secara bersama dalam kerinduan untuk memuliakan nama-Mu melalui Jemaat Oikumene Villa Mutiara. Biarlah kiranya kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah umat-Mu yang ada di sekitar Villa Mutiara ini. Lalu biarlah mereka boleh melihat bahwa sungguh kami adalah murid-murid ketebusan-Mu. Ya Bapa di surga, biarlah kami boleh memelihara cinta kasih kami satu dengan yang lain, dan juga kepada sesama-sesama kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan akan sidang jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini berbaring dalam kesakitan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau lawat mereka dengan tangan kasih setia-Mu yang penuh rahmat itu. Engkau memberkati segala daya upaya penyembuhan, obatan dan perawatan yang diterima oleh saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan, berkat-Mu, kesembuhan yang Kau akan anugerahkan, akan berikan kepada saudara-saudara kami. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga menyerahkan akan anak-anak kami yang sudah mulai masuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Bahkan mungkin ada anak-anak kami yang baru masuk sekolah di TK, di sekolah dasar, di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian, anak-anak kami ini. Berikanlah jalan bagi mereka
agar mereka boleh masuk ke sekolah yang di mana mereka mendaftarkan diri. Dan biarlah ketika mereka ada di sana, mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi saksi untuk semuanya di tengah-tengah lingkungan mereka masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan akan rumah tangga kami sidang jemaat dalam hidup hari-hari mereka. Biarlah kami sekalian terpelihara dalam naungan tangan kasih setia-Mu. Roh-Mu yang kudus menuntun kami di dalam kami mencari rezeki siang dan malam, di dalam kami melaksanakan pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami lakukan dimanapun Engkau menempatkan kami sesuai dengan kemampuan kami, bidang kami masing-masing. Kiranya Engkau berikan kepada kami roh kebijaksanaan agar kami boleh melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di sana kami boleh menikmati kasih karunia-Mu melalui saluran berkat-Mu. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga membawa akan pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari yang tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok kecil, terpencil sekalipun. Biarlah Engkau anugerahkan hikmat kepada mereka, kepada pemerintah-pemerintah kami, agar mereka boleh melaksanakan kepemimpinan dalam kenegaraan ini sesuai dengan kehendak, berlaku adil kepada semua masyarakat, sehingga kami yang menjadi masyarakat dalam bangsa dan negara kami terlindungi oleh karena kami terpelihara, dibuat sama menjadi anggota masyarakat yang setia dan patuh kepada pemerintah kami. Bapa dalam surga, di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa dan negara kami, dunia ini, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sampai saat ini kami masih rasakan, yang sangat menakutkan dan meragukan hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, tangan-Mu menuntun dan memelihara kami, sehingga kami sekalian dijauhkan dari wabah itu, dan kami juga dipulihkan apabila ada yang terkena oleh wabah penyakit itu. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah apa yang kami kumpulkan pada saat ini itu boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan melalui pelayanan diakonal di jemaat kami, Jemaat Oikumene Villa Mutiara. Kau memberkati apa yang masih sisa dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami boleh pergunakan di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali.
Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.